Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartanti, NIM 20180040003. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau model problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian, diharapkan siswa mahir dalam memecahkan suatu masalah dan juga memiliki model belajar sendiri dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam suatu kelompok. Prinsip-prinsip dari model pembelajaran berbasis masalah ada 4. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, pendefinisian suatu masalah. Dan yang ketiga, pembelajaran mandiri. Dan yang keempat adalah pertukaran pengetahuan. Sintaks dari model pembelajaran berbasis masalah atau model problem based learning adalah: yang pertama, orientasi siswa pada suatu masalah. Langkah kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan suatu masalah. Karakteristik model pembelajaran problem based learning adalah: belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta didik. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima adalah menggunakan kelompok kecil. Dan yang keenam, menuntut siswa dalam mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Dalam model pembelajaran berbasis masalah ini tentu terdapat kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya adalah siswa akan terbiasa untuk mencari berbagai sumber pengetahuan. Yang kedua, siswa akan diajak untuk berpikir bagaimana dia memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada siswa sebagai pengendali dalam suatu pembelajaran. Sedangkan kelemahan dari model problem based learning adalah: yang pertama, memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan suatu masalah. Dan yang kedua, tidak semua materi cocok menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang relatif lama. Baiklah, langsung saja kita simak video dari contoh pembelajaran model problem based learning dalam suatu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Dari mana kabarnya, sehat semua kan? Sehat. Baiklah, langsung saja. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja. Pada pertemuan pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang bilangan bulat. Jadi, saya akan membagikan LKS, lembar kerja dari kalian satu-satu. Ini isinya tentang bilangan bulat. Soalnya kalian kan sudah kelas 7. Jadi, kita akan mulai membahas tentang. Sebelumnya ada yang sudah tahu bilangan bulat itu apa sih? Belum. Ya sudah. Baiklah, untuk mempermudah kita dalam belajar pada pagi hari ini, mari kita membentuk kelompok menjadi 2 kelompok ya. Ya. Ini sama sini ya. Ya. Ya udah diskusi aja. Ayo. Itu ya. Jadi di sini sudah. Jadi bilangan bulat adalah dalam garis bilangan bulat yang positif terletak di sebelah kanan dan yang negatif terletak di sebelah Kiri. Jika digambarkan dalam satu garis
Baiklah, sekarang waktunya kalian untuk mendefinisikan sendiri sesuai pendapat dalam satu kelompok. Baiklah, gimana pekerjaannya? Iya. Nanti ini jadi didefinisikan dulu. Iya, ini benar ini didefinisikan dulu sesuai pendapatnya kalian bertiga, dirangkum jadi satu gitu. Sama ini contoh-contoh sekarang bisa dikerjakan. Ada yang sudah ketemu definisinya? Diskusi, boleh diskusi loh, karena kan kelompok ya. Ya, udah lumayan betul. Baiklah, waktu untuk diskusi cukup ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Farah. Nama saya Vinka. Nama saya Puspa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bilangan bulat. Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat di sebelah kiri baris bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Misalnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Angka 0. Angka 0 adalah digit yang memainkan peranan penting dalam ilmu matematika. Dalam operasi penjumlahan, angka 0 menjadi unsur identitas. Ini artinya setiap angka yang dijumlahkan dengan angka 0 menghasilkan angka itu sendiri. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya min 4 sampai 3. Ini Loh, nah, betul seperti itu. Mbak Luli sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. loh, Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayo untuk selanjutnya kelompok 2 boleh presentasi ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Andani. Nama saya Elisa. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang bilangan bulat. Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Misalnya, min 7, min 6, min 5. Oke, angka 0. Angka 0 adalah digit yang memainkan peranan penting dalam ilmu matematika. Dalam operasi penjumlahan, angka 0 menjadi unsur identitas. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Misalnya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Nama saya Puspa. Saya mau bertanya, kalau bilangan negatif 4 dengan negatif 8 itu besar yang mana? Jadi dapat kita lihat dalam garis bilangan bawah.
negatif 4 di sebelah kanan negatif 8. Jadi negatif 4 lebih besar dari negatif 8. Baiklah, Bapak Puspa sudah paham? Sudah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil diskusi kalian sudah bagus semua, pengertiannya sudah benar. Jadi dapat disimpulkan pada pertemuan pagi hari ini bahwa bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Sedangkan angka 0 itu sendiri adalah digit yang memainkan peranan penting dalam ilmu matematika. Bilangan bulat positif apa? Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Sudah paham semuanya? Sudah. Jadi ini kan ada soal di dalam lembar kerja itu, nanti bisa untuk pekerjaan rumah. Oke. Ya. Untuk pertemuan pagi hari ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf.